Halo pemirsa, senang sekali rasanya saya Nanda Desita selama 30 menit wajib temenin Nanda dalam acara kesehatan. Nah, untuk Anda tentunya yang berada di rumah, yang kayaknya sudah merasa, aduh kemarin itu saya kayaknya pernah jatuh. Kok kayaknya lutut saya ini nggak sembuh-sembuh. Atau mungkin setelah berapa tahun jatuh, kemudian 10 tahun atau mungkin 5 tahun itu baru berasa nyeri. Nah, selain nyeri lutut, kita akan membahas hari ini mengatasi nyeri lutut dan juga ambeien tanpa operasi itu seperti apa. Tentunya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir. Bersama dengan saya yaitu ada Pak Har, selaku Herbal Expertise Medicine. Apa kabar Pak Har? Baik, Mbak Nanda, halo pemirsa, sehat alami bersama Pak Har. Waduh, luar biasa Pak Har ini ya. Dan juga ada Mbak Dia selaku apoteker dan produk konsultan dari PT Marion Sam. Apa kabar? Baik, Mbak Nanda. Aduh, nyeri lutut. Biasanya tuh nyeri hati bisa terobati dengan yang baru. Kalau nyeri lutut kita nggak mungkin ganti lutut yang baru gitu kan Pak Har? Bisa juga. Oh, bisa juga tulangnya, iya. Gitu ya. Saya boleh nggak nyeri lututnya yang lebih cantik gitu, lebih seksi? Iya. Nah, Pak Har, ini gimana mengenai nyeri lutut ini? Apakah memang ketika para pemirsa ini jatuh atau mungkin karena usia langsung berasa atau sebelumnya sudah berasa atau gimana Pak Har? Betul, jadi nyeri lutut atau osteoartritis ini adalah akan dialami semua orang. Iya. Semua orang. Semua orang Iya, akan mengalami. terutama sudah memasuki usia-usia di atas 40. Oke. Ada 3 kejadian. Oke. Yang pertama adalah adanya kekakuan, ya kan? Yang pertama. Keduanya adalah kerusakan. Kerusakan. Ya, dan ketiganya lah tentu saja lah kecacatan, ya kan. Nah, ini tentu saja yang paling penting tidak boleh disepelekan. Benar. Sering sekali orang pada saat dia terkena nyeri sendi, udahlah pergi aja ke apotek. Benar. Kasihlah Mengkonsumsi obat. obat-obat yang ada. Dan tentu saja ini harus hati-hati, jangan menjadi dokter sendiri. Itu yang sering terjadi di Ya. seluruh masyarakat Indonesia. Karena biasanya apotek toko obat itu akan diberikan obat setelan, ya kan. Nah, obat setelan ini biasanya ada steroid dan itu lama-lama akan mengalami serius efek sampingnya. Oke. Nah, jadi yang paling penting lah bagaimana mengatasi itu, jangan sampai terjadi kecacatan. Ini penting sekali. Itu bisa cacat ya? Bisa. Wow. Dan bisa dioperasi lagi. Oke. Nah, keduanya tentu saja bagaimana agar tulang rawan sendi yang rusak tadi bisa diperbaiki. Dan ketiganya tentu saja adalah bagaimana memperbaiki viskositas daripada minyak sendi. Nah, Benar. sering sekali orang mengkonsumsi kalau ke apotek atau ke obat diberikan glukosamin. Oke. Memang glukosamin dulu terkenal sekali sebagai salah satu bahan untuk memperbaiki minyak sendi. Karena kalau minyak sendinya, nah seperti ini gambar ini. Jadi pada saat terkena osteoartritis, maka tulang rawan kita menjadi rusak, timbul kristalisasi. Kenapa? Karena kadang-kadang ibu-ibu nggak ngerti dia minum susu kalsium. Oh iya Karena benar. pengaruh iklan kan, saya usia 40 mulai Minum, mengalami, padahal kalsiumnya kan terjadi deposit. Oke. Ya, kenapa? Karena estrogen kita sudah mulai turun. Jadi pada saat hormon perubahan estrogen turun, maka mengalami penumpukan dari kalsium. Ini merusak nanti, Oke. cacat. Ya. Ya, lama-lama akhirnya terjadi tadi gangguan dari kalsium sendi dan bisa juga dilakukan tindakan penggantian sendi tadi. Sendinya diganti. Ya, betul. Dan itu ya tentu saja mahal sekali ya kan. Benar, dan Tapi orang kalau dengar operasi takut sekali. banget. Ya, Iya. betul nggak? Benar Nah, sekali. sekarang bagaimana caranya mengatasi osteoartritis atau radang sendi? Tentu saja 3 hal, yaitu bagaimana supaya kita tidak mengalami kekakuan. Ya. Ini utama lagi. Keduanya lah bagaimana mengatasi ada tulang rawan tadi diperbaiki dan jangan sampai terjadi kecacatan. Kecacatan benar. Ya kan? Oleh karena itu pengobatan jangka panjang, maka pengobatan yang sekarang dikenal adalah bukan cuma herbal tapi yang dikatakan nutraceutical. Oke. Nutraceutical adalah salah satu nutrisi di atasnya herbal lagi. Ya. Dengan tingkat tinggi, dia akan memperbaiki 3 hal tadi. Yang pertama adalah tentu saja memperbaiki tulang rawan. Tulang rawan. Oke. Ya. Nah, pemirsa pernah dengar glukosamin, hati-hati. Karena glukosamin ini bisa menyebabkan menyebabkan diabetes. Oh. Ya, iya. jadi untuk memperbaiki tulang rawan tadi tentu saja akan diperbaiki dengan cara-cara tingkat tinggi dengan dengan herbal alami yang nantinya tentu saja akan diterangkan sama Mbak Dia. Pertama itu. Keduanya lah bagaimana supaya agar minyak sendinya ini juga diperbaiki tadi. Oke. Ya. Ada lagi gitu ya. Iya. minyaknya ya, Jadi produksi. biasanya kalau ke dokter udah disuntik saja. Iya benar. Boleh. Pelumas. Pelumas gitu. ya kan. Iya. Nah, sekali suntik antara 500 sampai 1 juta. Benar. Awalnya 1 bulan sekali, nanti lama-lama 1 bulan 3 kali, Tuh. lama-lama setiap minggu sekali. Ya Allah. Ya, karena itu menjadi akhirnya memang perlu disuntikan. Nah, pemirsa nggak usah takut karena sekarang oli sendi juga sudah ada disediakan dalam bentuk nutrisi herbal alami dalam bentuk nutraceutical yang aman sekali. Nah, yang lebih penting lagi,
Ternyata osteoartritis ini ada penyebabnya, itu adalah kerusakan diakibatkan oleh lepasnya zat yang namanya sitokin. Sitokin ini adalah merusak tadi. Ya. Nah, ini hanya bisa diatasi dengan cara diberikannya antioksidan. Dengan apa? Dengan kunyit. Oke. Ya, jadi yang penting pada saat orang tua kita pagi hari mengalami nyeri-nyeri, pagi-pagi kaku, nyeri, salah satu saja. Bukan dua-duanya tuh. Benar. Karena kalau dua-duanya namanya rheumatoid arthritis. Oke. Karena rematik ada 115 jenis. Ya. Tapi yang paling banyak OA tadi. Nah, pada saat orang tua kita mengalami nyeri sendi, jangan diabaikan. Bagaimana supaya bisa mengatasi nyeri sendi tanpa operasi? Ini yang lebih utama lagi. Benar. Ya kan? Karena sekarang di YouTube, di Instagram, dijual lah berbagai macam minyak sendi. Hati-hati. Benar. Hati-hati ya kan. Jangan Karena sembarangan. ada standarnya. Pertama sekali adalah bahwa produk-produk herbal itu harus terdaftar di Badan POM. Benar. Ini penting sekali, ya kan. Keduanya lah produk-produk tadi harus dijual melalui distribusi yang benar, melalui apotek. Apotek, benar. Ya. Karena kalau kita membeli online itu tidak bisa klaim apapun juga. Ya. Kalau jelek nggak bisa kemana-mana, kalau berefek juga bisa kemana-mana. Benar. Tetapi kalau standarnya itu, nah tentu saja untuk mengatasi nyeri sendi supaya tidak operasi, nanti akan Mbak Dia memberikan solusi bagaimana mengatasi nyeri sendi yang sering bunyi kletek-kletek. Ya kan? Kalau benar. pas sholat, nah ini nanti ini kan menghadapi Ramadan segala macam itu kan Benar. biasa kan sholatnya banyak. Benar. Nah, tentu saja ini perlu sekali diberikan pengobatan herbal jangka panjang tapi tanpa operasi. Tanpa operasi, Ya. tanpa juga itu tadi, tanpa tergantung dengan suntikan-suntikan. Betul, itu betul tadi. sekali, Mbak Nanda. Dan itu benar nggak sih Pak Har, kalau misalnya rasanya itu katanya sangat sakit gitu Waduh, ya. Kalau itu- kita yang ngedenger kan paling aduh gitu, padahal itu luar biasa, luar biasa. Makanya biasanya dia akan timbul cacat karena dia tidak tahan. Oke. Jadi antara beban satu dengan beban tidak seimbang deh. Akhirnya timbul kecacatan. Kadang-kadang dia bengkok itu. Bisa bengkok. Bisa Aduh, bengkok ya kan. aduh. Dan kadang-kadang juga mengalami kondisi yang akhirnya tidak bisa jalan deh, totali gitu. Itu hanya karena usia atau bisa juga Faktornya karena adalah jatuh faktor gitu? karena usia, keduanya faktor kegemukan, ya kan. Kegemukan. Ketiganya juga faktor karena faktor nutrisi. Oh, karena Makanan, nutrisi, ya. Kesalahan-kesalahan dalam pengobatan tadi. Menjadi dokter sendiri, bukannya sembuh tapi kepala rusak tadi. Nah, itu dia. Jadi untuk Anda pemirsa ya, meskipun Anda ini kayaknya masih belum normal rezekinya, tapi jangan tiba-tiba gitu ya. Iya. Apalagi meskipun tadi Pak Har mengatakan bahwa bisa dengan kunyit, udah kunyit semua direbus atau diapain. Jangan menjadi dokter sendiri dan juga jangan menjadi apa ya, pura-pura yang namanya herbal ini semuanya baik. Padahal itu semua ada kadarnya Mbak Dia ya. Nah, berarti harus seperti apa ini solusi yang paling terbaik kalau misalnya udah mulai aduh gitu kan. Usia 40 gitu. Oke, jadi memang saya setuju yang Mbak Nanda katakan dan sesuai dengan tema kita kali ini atasi nyeri lutut dan ambeien tanpa operasi. Benar. Karena nyeri lutut itu komplikasinya bisa ke ambeien. Kok jauh banget? Karena ketika orang mengalami nyeri lutut, dia ditekuk aja susah. Iya, benar. Akibatnya apa? Dia lebih senang untuk menahan buang air besar. Ketika menahan buang air besar, ujungnya apa? Ke ambeien lagi. Oke, Ya kan? benar. Nah, jadi untuk dan merujuk kepada Pak Hartono tadi, kalau kita bicara masalah nyeri sendi, ada 3 masalah. Satu, kaku dan nyeri. Kedua adalah rusak. Ketiga, cacat. Iya, benar. Akibatnya dari sini pemirsa, pengobatan nyeri lutut ataupun juga osteoartritis itu ada 2 tujuan, jangka pendek dan jangka panjang. Oke. Orang kebanyakan memfokuskan dan malpraktek pada obat anti nyeri saja, hanya untuk jangka panjang aja. Benar. Karena rematik identik dengan nyeri sendi. Nyeri. Dianggapnya nyeri sendi hilang, rematiknya sembuh. Padahal tidak demikian. Oke. Nah, perjalanan penyakit berjalan terus, akibatnya apa? Akibatnya timbullah bengkok. Itulah kenapa pemirsa nanti kalau pulang kampung atau pada saat silaturahmi, tolong lihat kenapa nenek saya kakinya sudah mulai bengkok. Oke. Jongkok aja susah. Itu berarti sudah mengalami kecacatan. Iya. Supaya tidak terjadi seperti itu, yuk kita berikan asupan nutrisi kepada sendi Anda. Tidak hanya untuk mereka yang mengalami sudah sakit, tapi Oke. yang belum juga kita bisa lakukan pemeliharaan. Dengan apa? Nah, ini dia Mbak Nanda. Saya bawa solusinya tarang dengan menggunakan yang namanya ini dia. Namanya adalah Sinoil. Nah, Sinoil ini Mbak Nanda sudah banyak menolong orang-orang yang mengalami rematik pengapuran. Oke. Di dalam Sinoil ini bisa digunakan untuk pengobatan jangka pendek dan juga jangka panjang. Untuk pengobatan jangka pendek, tadi seperti yang Pak Hartono katakan, ada nyeri dan kaku. Nah, di dalam Sinoil ini kami sudah berikan yang namanya kunyit. Tuh. Yang diambil adalah kurkuminnya saja, yang bila dikonsumsi 2 kapsul pagi, 2 kapsul pada saat malam hari secara rutin, maka
nyeri sendinya akan berkurang secara perlahan. Nah, kemudian setelah nyeri sendi hilang, itu pengobatan jangka pendek. Jangan hentikan pengobatan, biarkan Sinoil bekerja untuk pengobatan jangka panjang supaya tidak terjadi kekambuhan, supaya tidak terjadi kecacatan. Nah, di sini di dalam Sinoil untuk kakunya, sendinya ini kita olikan lagi, Mbak Nanda. Jadi supaya dia nggak bunyi kretek. Nah, di dalam Sinoil ini kami berikan yang namanya jamur salju. Jadi jamur salju ini berdasarkan penelitian ternyata memiliki kemampuan mengikat dan memperbaiki oli sendi ini begitu luar biasa dan begitu baik. Nah, kenapa harus oli sendi dulu yang diperbaiki, Mbak Nanda? Kenapa nggak langsung tulang rawan? Karena ternyata berdasarkan penelitian yang mampu memberikan nutrisi kepada tulang rawan itu dari olinya dulu. Jadi kalau olinya dia rusak, olinya dia bermasalah, maka tulang rawannya dia akan rusak. Maka diolikan dulu. Sehingga banyak orang yang sudah menggunakan Sinoil ini, Mbak Dia, nyeri saya berkurang, kakunya sudah mulai berkurang. Kalau kaku sudah mulai berkurang, dosisnya bisa dikurangi dari 2x2 menjadi 3, 2 lama-lama 1. Biarkan Sinoil bekerja memperbaiki kualitas daripada tulang rawan, di mana di dalam Sinoil ini kami sengaja tidak memberikan glukosamin. Kenapa? Karena glukosamin kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Penelitian pada mencet diabetes pencetnya. Ada mencet, betul. Karena memang orang kita kebanyakan beranggapan bahwa konsumsi glukosamin dengan dosis tinggi kita happy. Padahal tidak demikian di dunia kefarmasian. Sehingga kalau di dunia luar, ini glukosamin sudah kita tinggalkan dan kita menggunakan yang namanya ginseng laut. Jadi pemirsa kalau taunya ginseng darat, saya berikan ginseng laut di dalam Sinoil ini. Dan ini ternyata bagus sekali dan banyak penderita dengan osteoartritis grade 2 yang memang sudah mulai terjadi osteofit setelah mengkonsumsi Sinoil 3-6 bulan, perbaikannya bermakna. Bisa sholat lagi, bisa naik tangga lagi, kemudian jongkoknya juga sudah mulai terjadi perbaikan, tapi memang tidak instan. Jadi pengobatan Sinoil ini bisa untuk jangka pendek dan juga untuk jangka panjang. Nah, tadi kemudian masalah berikutnya adalah orang kalau mengalami nyeri sendi, dia ujungnya kepada ambeien. Karena itu tadi yang nggak mau sampai ke toilet sering-sering karena sakit ketika duduk. Benar ya Pak Hari ya? Benar, gimana mau buang air besar lah, jongkok aja susah, duduk aja sakit. Nah, kalau bicara ambeien, ujungnya kepada operasi. Kalau misalnya banyak sekali loh Mbak Nanda pasien yang masuk kepada kami, Mbak Dia saya sudah operasi, kok dia tetap ambeien lagi? Oh, itu bisa terjadi beberapa kali. Betul, karena memang operasi tidak menjamin orang akan bebas ambeien, karena ambeien ini dipengaruhi oleh pola makan daripada pasien. Sehingga pemirsa, supaya tidak terjadi kekambuhan, bukan salah operasinya, tetapi pola makan yang diperbaiki, apalagi bulan puasa. Ya kan? Langsung dilahap aja. Udah cairan asupan cairan berkurang, asupan serat berkurang, didominasi oleh lemak, didominasi oleh santan dan karbohidrat tinggi. Yang penting kenyang. Akibatnya kasus ini naik. Betul ya Pak Hari? Jadi kalau saya boleh tambahkan, jadi pada saat orang mengalami ambeien sekarang banyak sekali. Karena ada perubahan sosial, itulah orang sekarang lebih senang mengkonsumsi makanan serba cepat. Dan pedas. Pedas. Keduanya lah kita kekurangan serat. Padahal serat itu penting sekali untuk membuat volume feses menjadi banyak. Kalau volume banyak maka besok paginya akan keluar. Pertama itu. Serat ini apa? Serat adalah dari buah-buahan. Ya kan? Kalau beras ya beras merah, itu banyak seratnya, atau beras yang gepeng itu banyak seratnya, dan dikukus. Bukan dengan rice cooker. Ya, jadi kalau zaman dulu jarang sekali ketemu orang kena wasir, karena apa? Karena makannya dikukus. Ya, jadi seperti saya juga masih makan nasi dikukus. Nah, pada serat ini serat penting apa? Untuk menghidupi dari bakteri baik. Karena bakteri baik ini akan mencerna daripada sisa kotoran kita. Akhirnya besok paginya akan keluar. Nah, pada saat kita susah BAB, maka akan terjadi tekanannya itu deventriculitis pada saat besok pagi BAB, maka dia akan susah mengejan. Nah, pada saat mengejannya timbullah balon. Balon ini bisa 1, bisa 2, bisa 8. Pada saat dia ditekan, dia akan muncul lah di situ. Nah, pada saat dia muncul, maka itu sudah masuk stadium kedua dia tonjolan tadi. Nah, kalau dibiarkan akan masuk stadium ketiga, di dalam tonjolan tadi, di ujung daripada anus tadi, nggak bisa masuk, harus didorong. Maka itu stadium ketiga. Nah, kalau dia biarkan masuk stadium keempat, di mana tonjolan tadi menetap, baru dia pergi ke dokter. Apa kata dokter? Operasi. Waduh. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana mengatasi wasir ini? Terutama lah kita
pertama harus banyak mengkonsumsi minum, terutama minum air hangat. Ya. Kenapa harus air hangat? Karena dengan air hangat itu akan langsung masuk ke dalam pori-pori kita. Oke. Karena sesuai dengan suhu tubuh kita. Jadi jangan air es ya karena. Ya. Minimal sekali 8 gelas, minimal sekali. Minimal? Ya, kan. Oke. Keduanya lah tadi, tetap makan nasi, hindari, bukan berarti nggak boleh, hindari makanan serba cepat. Jadi boleh sekali-sekali, tapi jangan menjadi kebiasaan tadi. Benar. Nah, ketiganya tentu saya pada saat kita BAB, jangan sekarang nih, mulai di HP lama-lama di toilet, itu kan mengalami tekanan daripada intraabdomen sehingga timbullah benjolan tadi. Nah, Oke. sekarang bagaimana mengatasi wasir tanpa operasi? Cuma dengan 2 cara. Apa itu, Pak? Itu adalah melancarkan BAB dari BAB, dalam. Keduanya tonjolannya dikempeskan. Benar. Karena wasir tadi kecuali mau operasi ya, kalau takut operasi dikempeskan. Dengan cara apa? Dengan cara pengobatan nutras, yaitu herbal tingkat tinggi yang bisa mengatasi wasir tanpa operasi nanti Mbak Dia. Iya, Oke, dan kebanyakan orang benar. melakukan malpraktek pada mereka yang mengalami ambeien. Karena ambeien itu ada 2, ambeien Iya. dalam sama ambeien luar. Oke. Begitu ambeien dalam, begitu keluar, udah masukin aja pakai benjolan. Orang nggak kelihatan ya. Kelihatan. Begitu ambeien luar, Mbak, ada benjolan di sekitar anus. Ayo pemirsa kita raba Ayo. sekarang. Kita raba sekarang. Oke. Apakah ada benjolan atau nggak? Ada rasa gatal atau nggak? Kalau gatal jangan digaruk. Oke. Kalau ada benjolan, tolong jangan dioleskan minyak-minyak yang katakanlah minyak angin lah, ditaruh di yang Oke. tempat yang panas-panas lah, bahkan Batu kadang-kadang batu dijemur ditempelin. Ya ampun, batu. Iya. Bahkan Oke. kadang beberapa kasus dipuntir-puntir, dipikir itu seperti jerawat, siapa tahu nanti dia pecah. Banyak Pecah yang gitu. Iya, pecah. banyak yang melakukan malpraktek pada ambeiennya. Nah, kalau ini memang betul Anda mengalami ambeien, tolong jangan dilakukan malpraktek. Pengobatannya tetap ada 2. Oke. Kami kecepatan pengobatan tergantung dari Anda. Tolong dietnya diperbaiki. Iya. Pedesnya katanya kalau nggak pedes nggak nampol. Kurang enak, benar Jadi pedesnya sekali. tolong dikurangi, makanan berlemak dikurangi, dan untuk mereka yang memiliki aktivitas angkat berat atau duduk terlalu lama, tolong dikurangi. Oke. Kalau pemirsa yang ada di rumah yang mengalami ambeien sudah dapat meyakinkan bahwa ini nggak dilakukan, Oke. baru kita lakukan pemberian pengobatan dari dalam. Oke. Nah, untuk Anda yang takut akan operasi, gimana? Apakah benjolannya bisa dihilangkan? hilang. Kalau hilang hanya dengan operasi, Mbak Nanda. Yang Oke. kita lakukan adalah dengan dikempeskan. Dikempeskan. Nah, untuk pengembesan ambeien, Anda boleh cari di apotek dan toko obat yang tertera di layar kaca. Yang namanya adalah Anoral Anlik, pemirsa. Yang ada jendelanya. Nah, Anoral Anlik ini adalah pengobatan nutraceutikal yang konsepnya kami ambil dari konsep kedokteran. Artinya, zat-zat aktif yang dibutuhkan itu yang kita ambil, yang tidak dibutuhkan itu yang kita buang. Oke. Kalau saya buka, dalamnya Mbak Nanda seperti ini. Jadi ada 2 kemasan. Jadi ada yang jendelanya ya. betul, jadi ada yang oles dan kemudian ada yang kapsul. Nah, yang oles ini bisa digunakan mengatasi keluhan pasien ambeien yang jangka pendek yang kelihatan kayak gatel, kemudian kayak ada luka. Kok saya habis buang air besar kayaknya anusnya perih banget ya. Anda boleh oleskan amlik ini 2-3 kali oles secara tipis, jangan tebel-tebel, kenapa belepotan. Benar. Kirain kenapa? 2-3 kali oles pada daerah anus. Nah, di sini di dalam anlik ini kami berikan yang namanya peppermint oil, sehingga pemirsa yang ada di rumah begitu mengoleskan anlik dia akan ada efek sembriling, sehingga dia nggak akan takut untuk buang air besar. Iya. Nah, kemudian kalau ada luka, kalau pahar enak, Bo, peraganya seperti itu, ada tulang. Kalau ambeien, Bahaya ini. di dalam wiru-wiru anus itu seringkali ada luka, Mbak. Oke. Entah dari penggarukan, entah karena kotoran kecil-kecil seperti kotoran kambing. Luka itu harus disembuhkan, jadi nggak cuma luka hati Mbak Nanda aja. Tapi luka yang di dalam itu perlu disembuhkan dengan Betul, baik. di sini kami Oke. berikan yang namanya tea tree oil yang bersifat sebagai antiseptik, sehingga pemirsa yang ada di rumah, Mbak Dia, saya pakai anlik kok agak perih ya, karena memang ada luka di Ada pokoknya luka. kita sembuhkan. Nah, kemudian setelah buang air besar, tolong jangan langsung berdiri, karena kalau ada ambeien di tahap awal yang dia bisa masuk sendiri, maka kita akan oleskan benjolannya tadi. Jadi benjolannya kita oleskan 2-3 kali oles, agak masuk sedikit ke dalam. Itu perawatan dari luar. Dari luar. Perawatan dari dalamnya biasanya penderita ambeien, 1 kalau nggak dia diare terus menerus, 2 dia sembelit terus menerus. Oke. Nah, di sini fungsi daripada saluran cernanya kita perbaiki dengan anoral kapsul dari luar. Kita minum 2 kali 2 kapsul secara rutin 3-5 hari Anda konsumsi, kemudian ditambah dengan gaya hidup yang Anda perbaiki, maka feses yang keluar, kotoran yang keluar akan lebih empuk, lebih lunak dan makplong. Karena orang ambeien rata-rata, Mbak Dia, saya udah buang air besar, kok seperti ada rasa Masih tersisa. ada gitu ya. Tapi saya mengejan,
kok nggak keluar-keluar. Ini kita akan perbaiki dengan yang namanya anoral kapsul. Dan kemudian untuk darah yang keluar pada penderita ambeien yang banyak banget, yang kadang-kadang bisa sampai 1 bulan, kita perempuan menstruasi 1 minggu aja pusing. Benar, itu 1 bulan setiap hari. Kalau pada yang parah iya. Aduh. Bahkan seperti ayam yang dipotong lehernya dia Langsung menyembur. gitu. Betul. Nah, di sini kita akan hilangkan pendarahannya dengan bilberry ekstrak yang ada di dalam anoral kapsul. Kombinasi anoral kapsul pemirsa dengan anlik, perawatan dalam dan perawatan luar untuk Anda yang mengalami ambeien yang ada benjolannya, kita akan kempeskan secara perlahan. Saya ngomongnya perlahan, perlahan 1 sampai dengan 3 bulan karena kebanyakan pemirsa, Mbak Dia, saya mau ada ambeien tapi saya mau dihilangkan benjolannya secara instan. Nggak bisa. Karena ambeien itu terjadi bertahun-tahun dan anak kecil, anak bayi, anak SD banyak yang ambeien. Oh, anak kecil juga banyak yang ambeien. Karena jarang sekali ibu-ibu yang mau menyusui sekarang. Kalau misalnya air susunya udah seret, udah sih kasih aja support. Langsung aja gitu. Betul. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya kasus ambeien justru meningkat, tidak lagi didominasi oleh orang tua tapi sudah mulai maju. Betul. Nah, untuk anoral anlik ini bukanlah obat tetapi asupan nutrisi sehingga bisa didapatkan di seluruh toko obat dan apotek tanpa menggunakan resep dari dokter. Nah, tapi digunakannya rutin ya pemirsa. Setelah makan kami pasarkan dengan harga Rp215.000 untuk 1 boxnya. Sementara Sinoil ini untuk nyeri lutut yang bunyi kretek-kretek, yang Anda sholatnya bermasalah, mau tawasulan, aduh gimana mau tawasulan Mbak Dia, orang nyongok aja susah banget, lagi duduk bersila ya. Ini Anda boleh menggunakan Sinoilnya, kami pasarkan dengan harga Rp58.000. Jadi pemirsa dipilih ya, dipilih. Ayo biar ibadahnya itu bisa lebih kusuk gitu kan, nggak terganggu apapun. Benar. Jadi memang yang namanya ambeien ini sudah disampaikan oleh Mbak Dia bahwa itu terjadi tahunan dan bahkan mungkin para pemirsa ini mau konsultasi antara malu atau gimana begitu ya hingga sampai terjadi pendarahan seperti itu. Karena kenapa? Karena daerah bokong itu masih dianggap sebagai tabu. Dan bahkan pasangan itu jarang sekali tahu kalau pasangannya dia mengalami ambeien. Tapi untuk Anda yang sudah mengalami keluhan seperti buang air besar nggak lancar, kemudian ada darah, kemudian ada benjolan, kalau Anda takut ke dokter, Anda boleh melayangkan pertanyaan kepada kami SMS atau WA only. WA only ke nomor yang tertera di layar kaca. Tuh, jangan telepon ya. Betul. Kadang banyak sekali yang bilang ini, kenapa WA saya nggak dibalas-balas Mbak Dia? Yang masuk ribuan. Kan sabar ya, sekali lagi seperti pengobatan yang dihadirkan oleh PT Marion Sam. Jadi Anda harus tetap sabar, jangan instan gitu. Ada pemirsa juga kalau misalnya bicara masalah penyakit, banyak orang memiliki penyakit lebih dari 1 macam penyakit. Kalau dikombinasi antara anoral anlik ataupun Sinoil dengan obat dari dokter, boleh sepanjang tidak digabung. Jadi pengobatan nutraceutical tidak boleh digabung dengan pengobatan kimia. Jadi kita berikan jeda 1 jam. Dan supaya tidak kehabisan pemirsa, karena memang kadang-kadang kasus nyeri lutut ini banyak sekali. Banyak sekali kadang-kadang, aduh Mbak Dia, kok sudah kehabisan, kita borong dari sekarang. Dan untuk 1 bulan biasanya kebutuhannya sampai dengan 15 box untuk 1 bulan. Tapi untuk di bulan kedua dan ketiga, kalau sudah terjadi perbaikan bermakna, dosisnya kita akan turunkan sehingga tidak menimbulkan ketergantungan. Karena kalau ketergantungan dosisnya makin lama makin naik. Kalau untuk Sinoil dan anoral anlik dosisnya makin lama makin turun. Nah, itu kalau misalnya yang sudah ada yang namanya ambeiennya tadi. Kalau misalnya para pemirsa ini hanya cuma sembelit saja, itu bisa nggak sih mengkonsumsi dari anoral ini? Boleh ya. Jadi untuk pemeliharaan bisa, untuk pengobatan bisa. Jadi sekali lagi pemirsa, untuk Anda yang di rumah untuk mengatasi nyeri lutut tanpa operasi, Anda boleh percayakan kepada Sinoil. Dan untuk Anda yang ingin mengatasi ambeien dari luar dan dari dalam, Anda boleh percayakan kepada anoral anlik. Tuh, sekali lagi untuk Sinoilnya dengan harga berapa? Rp58.000. Dan juga untuk anoral anliknya Rp215.000. Tuh, langsung aja pesen ya. Sekali lagi bukan ke media sosial saya, tapi untuk nomor telepon yang sudah tertera. Jadi segala macam pertanyaan silakan ditanyakan. Untuk juga stokan ya, sekali lagi juga bisa pemesanan. Kalau saya yakin daripada bertanya, langsung aja deh ya, pesen sekarang juga. Yang namanya sakit itu jangan ditunda. Jodoh ditunda boleh, sakit jangan ditunda. Makin sakit nanti yang ada, apalagi mau Ramadan gitu kan. Terakhir nih Pak Har, silakan untuk para pemirsa yang kayaknya masih setengah ragu, sudah punya nyeri lutut sampai ke ambeien tuh nggak mau gitu ya pergi ke dokter atau juga nggak mau, pokoknya dia nyaman banget, padahal itu nggak boleh gitu jadi kan. yang penting jangan menjadi dokter sendiri. Ini utama. Keduanya, kalau sudah orang tua kita terkena osteoartritis, segera pergilah ke dokter untuk diatasi
penyembuhan secara baik, secara medis. Ya. Tetapi setelah itu boleh teruskan dengan penyembuhan dengan cara apa? Dengan natural, dengan nutraceutical. Kenapa? Karena dengan nutraceutical ini maka pengobatannya akan tuntas. Tas ini penting lagi. Dan juga tidak ketergantungan. Iya. Seperti itu. Masih banyak sekali pemirsa sebetulnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan, tapi karena memang waktu jua yang memisahkan kita. Terima kasih Pak Har dan juga Mbak Dian. Sama-sama, Dan Mbak kali Nanda. nanti bisa hadir dengan topik-topik yang sangat luar biasa Ya. yang dialami oleh para pemirsa. Untuk itu saya Nanda Desita, kita jumpa lagi dan percayakan sekali lagi kesehatan Anda masih bersama dengan PT Marion Sam. Kita jumpa lagi di next episode masih tentang kesehatan barengan PT Marion Sam. Dadah.